Nah, apa alasan Tuhan mengharamkan babi gitu? Kok nggak unta gitu yang diharamkan ya? Iya, maksudnya kenapa harus babi spesifik, dan masyarakat kita ke babi tuh takutnya juga berlebihan ya nggak sih Mas Hendra? Iya. Sampai pernah tuh yang ada Aku aja nggak berani sampai saat ini. Tapi memang menakutkan gitu. Itu kan sebenarnya ketakutan yang irasional ya. Iya. Tapi kenapa gitu? Makanya ini kan menarik untuk aku bahas. Waktu pas ada orang makan kerupuk babi dicelupin ke kuah bakso Afung, terus pihak bakso Afungnya ngancurin peralatan makan di situ coba demi meyakinkan customer kalau mereka bukan hanya nyuci dengan bersih ya, mereka buang itu peralatan makan secabang itu. Itu kan berlebihan ya. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat tuh punya ketakutan berlebihan sama babi, dan menurutku itu karena mereka nggak paham. Tenang aja, kita semua bakal masuk neraka, karena kalaupun kita selamat dari neraka agama kita bakal masuk neraka agama lain, karena di agama lain kita kafir gitu. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Mateus Steva. Setelah itu pada kesempatan ini kita akan mendengarkan lagi diskusi yang sangat luar biasa dari Ibu Kumaila. Penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Tapi kita tuh punya ketakutan yang akan menurutku karena kesempitan berpikir, kita jadi takut pada hal-hal yang tidak kita pahami. Misalnya kayak konten aku yang paling ramai itu kan yang bahas babi. Aku bahas babi kenapa sih? Karena awalnya aku nggak ngerti kenapa babi haram gitu. Kayak separuh manusia di bumi ini makan babi gitu, dalam diet mereka sehari-hari mereka makan babi dan nggak apa-apa gitu. Nah, apa alasan Tuhan mengharamkan babi gitu? Kok nggak unta gitu yang diharamkan ya? Iya, maksudnya kenapa harus babi spesifik, dan masyarakat kita ke babi tuh takutnya juga berlebihan ya nggak sih Mas Hendra? Iya. Sampai pernah tuh yang ada Aku aja nggak berani sampai saat ini. Tapi memang menakutkan gitu. Itu kan sebenarnya ketakutan yang irasional ya. Iya. Tapi kenapa gitu? Makanya ini kan menarik untuk aku bahas. Waktu pas ada orang makan kerupuk babi dicelupin ke kuah bakso Afung, terus pihak bakso Afungnya ngancurin peralatan makan di situ coba demi meyakinkan customer kalau mereka bukan hanya nyuci dengan bersih ya, mereka buang itu peralatan makan secabang itu. Itu kan berlebihan ya. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat tuh punya ketakutan berlebihan sama babi, dan menurutku itu karena mereka nggak paham. Nah itu kalau sudut pandangnya Mbak Mela sekarang memahami itu gimana? Jadi waktu itu kan kita belajar surga itu kebun ya. Jannah itu kan literally artinya taman ya, kebun ya. Terus aku mikir kenapa kebun gitu. Terus aku cek di agama-agama lain, ternyata mereka punya surganya versi masing-masing. Begitu juga nerakanya. Nah, setiap agama udah mah punya versi surga dan neraka masing-masing. Mereka juga punya nilai moral masing-masing. Jadi dosa pahala itu timbangannya beda di tiap agama kan. Nah, jadi nih kita nggak tahu agama mana yang benar, kita nggak tahu surga mana yang ada, atau bisa aja surga itu nggak ada, atau neraka itu ada atau nggak ada. Tapi tenang aja, kita semua bakal masuk neraka, karena kalaupun kita selamat dari neraka agama kita bakal masuk neraka agama lain, karena di agama lain kita kafir gitu. Bener. Karena semua agama memiliki konsep surga neraka yang beda-beda. Bener, dan pahala dan dosa yang beda-beda juga. Gitu. Kayak aku nggak pakai kerudung aja itu kan udah aku anggaplah aku nggak selamat nih di neraka enggak sih, tapi sebenarnya nggak ada sih narasi bahwa kalau tidak pakai kerudung itu masuk neraka, itu nggak ada ya. Itu nggak ada. Taman kan orang-orang percayanya ada ya. Nanti aku akan dibakar di neraka. Ya udah, misalnya anggaplah aku pindah ke Kristen, tapi aku susah semua tuh, dosa tuh banyak. Nggak ada. Jadi sebenarnya kita semua pendosa aja. Mau kita login kemana, kita ya pendosa aja. Jadi di fase ini
surga neraka itu bukan letak geografis tapi psikologis, lebih ke psikologis gitu kira-kira. Betul, psikologis kolektif malah. Psikologis kolektif. Makanya surga itu selalu melekat pada konteks budaya masyarakat setempat. Kayak misalnya di Arab itu kan surganya orang Kristen dan Islam kan surganya kebun dan enggak, aku jangan bilang orang Kristen ya, orang adennya Kristen aku kesampingkan aja karena aku juga nggak tahu dengan persis bagaimana deskripsi mereka tentang surga. Tapi kalau di Islam kan deskripsinya deskriptif. Ada sungai susu, sungai madu, ada buah-buah besar, hijau, ada bidadari gitu. Dan surga itu ya memang digambarkannya hijau gitu. Ada peralatan makan yang terbuat dari emas gitu. Nah, orang-orang Arab saat itu kan tinggal di daerah yang keras ya, yang tandus. Makanya mereka memimpikan tanah yang hijau, mereka memimpikan buah-buah yang besar karena mereka kan susah untuk berkebun. Udah gitu karena daerahnya kering, mereka juga membayangkan surga itu ada sungai, bukan cuma sungai susu, sungai madu. Karena komoditi mereka itu kan susu dan madu. Udah gitu juga ada satu hal, aduh aku langsung lupa. Ini apa namanya, gambaran mereka terhadap bidadari itu kan sesuatu yang sangat manusiawi sebenarnya, bukan surgawi ya nggak sih? Itu kayak refleksi dari hasrat mereka terhadap apa yang ideal gitu. Mereka ingin surga ini kan adalah suasana di mana semua orang umurnya sama dan tercipta masyarakat tanpa kelas. Jadi yang orang miskin akhirnya hidup enak, yang tertindas akhirnya hidup enak. Itu kan itu impian yang indah sekali. Nah, kalau misalnya agama Mesir kuno itu surganya ladang gandum. Ladang gandum yang tidak terbatas. Karena mereka itu selalu dibayang-bayangi gagal panen dan mati kelaparan. Oh gitu ya Mbak ya. Itu makanya mungkin kisahnya. Konsep surga disesuaikan sama hasrat juga gitu ya. Kurasa begitu. So far dari yang aku cari-cari, yang aku kulik-kulik dan aku pernah kontenin gitu, mau masuk surga yang mana gitu, kalau nggak salah judul kontennya itu selalu ada korelasi antara kondisi geografis dan konsepsi akan akhirat. Orang Viking dulu, mereka tuh surganya, ini orang Viking, kayaknya orang Viking tapi mungkin aku lupa orang Eropa sana. Mereka tuh surganya medan perang. Karena mereka merasa kalau pergi berperang itu kan honorable gitu, kayak terhormat. Dan mereka pengen sampai mereka mati itu mereka masih terhormat, masih di medan perang. Jadi surganya adalah medan perang tanpa batas. Andai kata itu surga seperti yang dibayangkan yang bidadari itu kayak Hotman Paris, Ariel, udah nggak kaget gitu ya kira-kira ya? Mereka udah di surga. Iya. Ini menarik sekali perspektif yang disampaikan oleh Mbak Mela. Tapi juga teman-teman jangan langsung asal percaya ya, dinalar lah ya. Betul. Yang disampaikan Mbak Mela itu gimana kira-kira gitu. Pokoknya intinya jangan asal kita ada orang ngomong kita percaya gitu. Itu yang nggak kita cross check aja sendiri gitu. Kenapa kan memang nih, ini biasanya sering jadi bantahan ya. Kalau misalnya Tuhan satu, kenapa agama banyak? Dan itu udah dijawab di surat Al-Maidah gitu, karena memang Tuhan menghendaki umat itu beragam supaya saling mengenal gitu. Tapi ada beberapa, maksudnya itu kan counterproductive sebenarnya. Dan ternyata kita menemukan pola yang lebih bisa diandalkan gitu dibanding. Tapi Mbak Mela, apa sih tipsnya Mbak Mela ketika kemudian kita bahas sesuatu, terus netizen bilang sesat, misionaris, mesti ya pokoknya yang jelek-jelek kayak gitu. Kita tuh kayak dihakimi, kayak mereka tuh jadi Tuhan langsung gitu loh. Jadi semudah itu gitu loh, nakar orang, justifikasi orang, oh ini musyrik, oh ini murtad, gitu ya.
Itu ini gimana? darahnya halal. Nah, halal darahnya untuk dibunuh gitu kan ya. Dan yang menarik juga halal untuk diperkosa. Jadi kayak seolah kalau misalnya, kalaupun misalnya aku murtad, misalnya aku bukan muslim, apakah orang muslim berhak memerkosa aku gitu? Apakah mereka tidak memahami konsep hak orang lain gitu? Cuman aku nggak tahu. Aku harap itu bukan orang beneran ya. Aku harap masyarakat kita tidak sesuram itu. Aku sih harapannya orang-orang yang komentar-komentar kayak gitu tuh, aku harap hanya sebagian kecil tapi suaranya ramai gitu. Mungkin akunnya banyak atau gimana. Iya juga kayaknya. Iya. Bisa jadi yang setuju atau yang mau mikirin dulu gitu. Itu ada, cuman mereka quiet. Kita itu terlalu sibuk ya melupakan sebuah karya, bagaimana kemudian kita bermanfaat sama orang. Lebih sibuk pada misalnya kayak nggak suka sama Mbak Mela, dikit-dikit langsung klaim, oh ini murtad dan lain sebagainya. Islam bersyukur kalau Kumaila bener-bener murtad dan lain sebagainya gitu kan ya. Sibuk bilang oh ini haram, oh ini halal, dan masih di tingkatan itu gitu. Nah, kadang aku berpikir juga ya, di Uni Emirat Arab itu sekarang udah legal loh buka pabrik bir loh. Iya nggak sih? Iya. Nah, terus kemudian soal jilbab juga gitu, lebih moderat dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang ingin Mbak Mela sampaikan tentang fakta ini sehingga kemudian teman-teman tuh jangan sempit gitu loh cara berpikirnya gitu. Jangan-jangan musuh kita yang sangat serius sekarang itu adalah kesempitan dalam berpikir itu gitu. Itu kayaknya musuh kita deh, kebodohan saat ini. Karena sebenarnya kan tidak sebahaya itu. Aku nggak tahu ya, Uni Emirat Arab mungkin mereka punya pertimbangan bisnis ya. Dan karena mereka adalah negara yang banyak sekali ekspat, mungkin juga mereka ingin lebih mengurangi restriksi terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak substansial. Kayak misalnya kerudung atau enggak, itu kan sebenarnya bukan hal yang substansial ya, hal yang tidak menyakiti apapun sebenarnya kan. Tapi kita tuh punya ketakutan yang akan menurutku karena kesempitan berpikir, kita jadi takut pada hal-hal yang tidak kita pahami. Misalnya kayak konten aku yang paling ramai itu kan yang bahas babi. Aku bahas babi kenapa sih? Karena awalnya aku nggak ngerti kenapa babi haram gitu. Kayak separuh manusia di bumi ini makan babi gitu, dalam diet mereka sehari-hari mereka makan babi dan nggak apa-apa gitu. Nah, apa alasan Tuhan mengharamkan babi gitu? Kok nggak unta gitu yang diharamkan ya? Iya, maksudnya kenapa harus babi spesifik, dan masyarakat kita ke babi tuh takutnya juga berlebihan ya nggak sih Mas Hendra? Iya. Sampai pernah tuh yang ada aku aja nggak berani sampai saat ini. Tapi memang menakutkan gitu. Itu kan sebenarnya ketakutan yang irasional ya. Iya. Tapi kenapa gitu? Makanya ini kan menarik untuk aku bahas. Waktu pas ada orang makan kerupuk babi dicelupin ke kuah bakso Afung, terus pihak bakso Afungnya ngancurin peralatan makan di situ coba demi meyakinkan customer kalau mereka bukan hanya nyuci dengan bersih ya, mereka buang itu peralatan makan secabang itu. Itu kan berlebihan ya. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat tuh punya ketakutan berlebihan sama babi, dan menurutku itu karena mereka nggak paham. Aku jadi inget kalau di Bali itu kan biasanya mampir ke apa sih? Candelicious atau apa sih yang permen-permen buahnya kayak gitu tuh. Candelicious. Itu ketika kemudian masnya yang dikasih ini anu lo ya mengandung minyak babi. Oh enggak jadi Mas, enggak jadi Mas. Takut gitu. Iya benar. Dan kita tuh suka ada kan orang yang marah karena nggak dikasih tahu ada babi gitu. Pokoknya masalah babi ini orang pada tegang banget gitu. Karena kan itu sebenarnya makanan gitu dan bukan racun. Gitu. Dan itu menarik. Menurutku masyarakat banyak marah sama aku itu karena disonansi kognitif sih. Karena apa yang selama ini mereka bisa dengan nyaman pegang tanpa alasan, tanpa dasar pengetahuan apapun, tiba-tiba didisrupsi dengan adanya informasi baru. Kan itu kan bikin gak nyaman. Orang belajar
belajar itu kan gak nyaman kan, belajar itu bikin kita bingung, bikin kita pusing, bikin kita capek. Sedangkan kalau beribadah itu kan enak, bikin perasaan kita nyaman gitu. Kalau dikasih tausiah kan pengennya sebutannya apa, siraman rohani gitu, adem. Sedangkan kalau misalnya kita tujuannya adalah untuk belajar ya kita pusing gitu, kalau kita panas gitu. Nah itu kayaknya pendekatan yang agak bingung nih, mereka dengerin siraman rohani harusnya adem ya, apapun yang disiramin pokoknya meresap ya. Karena nggak perlu mereka pertanyakan gitu. Nah sedangkan aku nggak bisa nggak dengerin ceramah, tahu Mas Hendra ngerasain juga nggak sih susah dengerin ceramah, kayak rasanya ini penuh dengan omong kosong tidak berdasar. Lihat-lihat sih kalau aku. Nah, banyak. Misalnya kayak ceramahnya Bante Vanavaro, itu kan enak didengerin gitu ya. Apa Bante Vanavaro? Bante Vanavaro. Oh, Bante Vanavaro. Waduh, tuh Mas Hendra tuh dengerinnya Bante banget. Kalau aku sih semua aku dengerin ya. Nah iya kan, aku juga semua aku dengerin gitu. Selama bisa punya manfaat buat aku dengerin. Nah, kualitas penceramah di masjid-masjid yang aku kunjungi itu kualitasnya jelek-jelek nggak sih, secara kadang-kadang malah kualitasnya tuh kayak merendahkan intelektual gitu. Ada apa ini haram, apa ini bid'ah, sesat gitu, tanpa dikasih bridging alasannya gitu. Pokoknya udah divonis gitu aja. Menurut aku sih masih banyak nih penceramah yang berceramah dengan menghinakan nalar gitu. Tapi memang kalau kita ngomong soal hewan yang dianggap sebagai najis lah, yang haram lah gitu, kayak itu paradoks banget dengan cerita di kitab suci yang diajari sama guru-guruku dulu bahwa Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang. Kalau dulu kan kita masih ngaji, masih kecil tuh kan menganggap Tuhan tuh sebagai sosok gitu yang kemudian bisa ngeremot kita semaunya gitu ya. Terus kemudian mulailah belajar, oh Tuhan tuh sumber dari segala sumber. Nggak tahu nanti perspektifnya Mbak Mela tentang Tuhan bagaimana. Kekosongan yang absolut dan lain sebagainya, kecerdasan semesta tanpa batas dan seterusnya gitu. Mana mungkin kemudian terus mendiskriminasi hewan-hewan tertentu sebagai hal yang najis lah, yang haram dan lain sebagainya. Itu aku bertanya-tanya terus gitu ya. Hingga suatu ketika, karena aku tuh ngidolakan banget sama namanya tokoh muslim, namanya M.H. Ainun Najib. Ya, Cak Nun tuh aku fans banget sama beliau. Bahkan mimpi-mimpiku pun sering dihiasi Cak Nun ngasih nasihat gitu ya, ditulislah di telapak tanganku gitu. Mudah-mudahan beliau segera pulih, segera sehat kembali. Suatu ketika Cak Nun bilang bahwa orang yang benar-benar aku anggap sebagai guru itu adalah Umbulan Duparanggi. Siapa itu? Udah meninggal ya. Orang nggak tahu NTB kalau nggak salah ya. Beliau seorang raja di sana yang memilih untuk menjadi laki-laki biasa tinggal di Malioboro. Dan Cak Nun bilang, dan aku nggak tahu agamanya dia sampai sekarang tuh apa juga nggak jelas gitu. Dan nggak penting, dan kalau kemana-mana suka minum bir bintang gitu. Nah, mulailah. Kenapa Cak Nun sangat menghormati? Nah, itulah kemudian aku mulai tertrigger untuk kemudian mulai oke, aku akan cari tahu di situ. Aku justru dari situ awalnya untuk kemudian tidak gampang untuk ngejas orang kamu kafir, kamu syirik, halal, haram gitu dari beliau, Mbak Mela. Nah, sekarang kan udah jarang ya kiai-kiai yang kemudian punya pemikiran-pemikiran seperti beliau gitu. Bahkan sedikit-sedikit kalau ada yang bilang begitu, oh itu liberal, jillah ya, jaringan Islam liberal gitu ya. Kayak dulu yang rame kan Mas Ulil Absor Abdallah dan lain-lain gitu. Ya gitulah Mbak Mela, kualitas penceramah kita. Dan masyarakat tuh kayaknya nggak tahu makna liberal deh. Tapi pokoknya kalau liberal itu kayak serem gitu. Tapi kayaknya mereka nggak paham liberal itu apa, liberalisme itu apa. Tapi kalau ini boleh dijawab, boleh enggak sih?
perspektifnya Mbak Kumaila tentang Tuhan itu sendiri sampai sejauh ini tuh gimana sih, Mbak? Aku sulit mencocokkan konsep Tuhan. Jadi gini, seluruh manusia punya Tuhan beragam nih, mereka punya Tuhan masing-masing, dan bahkan sesama agama yang sama itu bisa meyakini konsep Tuhan yang berbeda gitu. Nah, misalnya aku dan Mas Hendra sama-sama Muslim, konsepsi Mas Hendra akan Tuhan itu beda sama konsepsi aku akan Tuhan. Dan mungkin setiap orang akan punya konflik kayak Mas Hendra, kok ini ada diskriminasi ke hewan sih gitu. Kok Tuhan yang Maha Kasih mendiskriminasi hewan. Ada apa jadi kan tiba-tiba ada konten, wah ini Kumaila menolak diskriminasi babi gitu. Aktivis babi gitu, itu lucu banget. Oke. Nah, itu juga mungkin hal yang tidak bisa aku sampaikan secara konklusif dan definitif, karena aku juga punya idealisme terhadap Tuhan, dan aku tidak bisa menemukan kecocokan itu di konsep-konsep Tuhan di agama-agama yang udah ada saat ini gitu ya. Iya. Karena misalnya kan kalau kita baca Al-Quran, Tuhan kan bukan cuma Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi Tuhan juga Maha Membalas, Maha Memberi azab, memberi hukuman. Hal-hal kayak gitu kan adalah bagian dari kekuasaan dan keperkasaan Tuhan gitu ya. Dan dalam doktrin Islam, ya kita harus menerima bahwa Tuhan memang mengazab. Kalau dalam cerita-cerita Nabi kan ceritanya selalu gitu. Nabi dijadikan utusan Tuhan, menyampaikan ajaran Tuhan. Udah gitu masyarakat yang sesat ini pada nggak dengerin, pengikut Nabi cuma dikit. Nah sisanya yang nggak dengerin diazab. Itu cerita Nabi yang kayak gitu baik banget. Nabi Syuaib gitu, Nabi Nuh gitu, Nabi Lut gitu, kaum Ad, Samud. Ya pokoknya nabi-nabi banyak yang pakai ark cerita kayak gitu. Itu kan buatku membuat aku gamang juga gitu. Apakah ini Tuhan gitu? Maksudnya ini Tuhan yang aku idealisasikan di kepalaku gitu. Ya aku inginnya Tuhan yang kayak dideskripsikan oleh, misalnya para kaum sufi kan mendeskripsikan Tuhan sebagai kekasih gitu. Atau kayak aktivis HAM ya, atau yang nuansanya tuh kayak Gus Dur, kayak Cak Nun gitu kan menarasikan Tuhan tuh sepertinya sangat apa ya, sangat humanis gitu. Penuh welas asih. Sangat penuh welas asih gitu. Tapi kan sebenarnya Tuhannya orang Islam itu mengazab yang tidak menyembahnya gitu. Itu jadi konflik tersendiri aku sih. Jadi aku belum punya konsep paham. yang konklusif lebih tepatnya dan definitif. On the making aja ya. Atau gimana? Iya, bisa jadi juga nggak bakal kelar-kelar on the makingnya, karena aku hanya akan menemukan kontradiksi semakin aku mencari. Kalau teman-teman di Zen itu lebih pada mengalami ketuhanan gitu, bukan di Tuhan yang tepat. Zen itu browsing aja deh nanti ya. Kebanyakan dengerin Bante ya. Zen itu, jadi teman-teman yang belajar Zen itu dia mencoba untuk kemudian membedakan mana diri kita yang palsu, yang selama ini kita anggap diri kita yang sebenarnya itu adalah nama, pikiran, ego, dan lain sebagainya gitu. Tapi di Zen kita menjadi pengamat yang benar-benar sejati gitu. Kalau dalam terminologi Jawa itu aku sing tukang nyawang gitu. Jadi ada ego, ada pikiran, rame itu diamati gitu. Arahnya ke sana sih, Mbak Mela, arahnya ke sana. Tapi yang jelas bagaimanapun juga konsep tentang Tuhan tuh nggak bisa disalahkan. Nyamanmu gimana gitu aja kira-kira ya, supaya kemudian kita nggak senantiasa bertengkar terus tentang masalah Tuhan gitu. Tapi ngomong-ngomong, bisa nggak sih orang beragama tanpa bertuhan itu menurut Mbak Mela? Bisa, orang Buddha kan begitu. Nah, orang Buddha itu gimana? Jadi agama ini lagi-lagi dengan keterbatasan wawasanku, tapi orang Buddha itu kan
ajaran-ajaran agamanya adalah filosofi kehidupan, nilai-nilai kehidupan gitu. Bukan iya sih. akidah gitu. Bahkan Weda itu sebenarnya adalah bukan kitab suci, katanya itu adalah sumber ilmu pengetahuan gitu kan. Dalam Vedanta kan ada kayak gitu juga gitu ya. Jadi kitab sucinya orang Buddha tuh bukan berisi wahyu ilahi kayak kitab Al-Quran gitu. Kalau kitab Al-Quran ceritanya kalam ilahi, wahyu Tuhan gitu. Dan isinya benar secara absolut gitu. Sedangkan kalau di Buddha kan lebih luas ya nggak sih ajarannya, mereka tuh nggak strict ya, kecuali untuk yang emang jalurnya mau mau yang serius bertapa itu loh. Kecuali buat mereka yang serius gitu. Aku tertariknya kalau ajaran-ajaran teman-teman di Buddha itu kan senantiasa mengencourage kita untuk berbuat baik, berbuat baik. Dan itu sih apa? yang Dan bisa. ini sih ya, yang aku suka itu loh, konsep kesadaran itu. Konsep itu aku suka. Dan aku tadi paham maksud Mas Hendra ketika kita memisahkan diri dari pikiran-pikiran kita. Aku merasa ketika aku ngonten tuh aku memisahkan aku dan memisahkan kontenku gitu. Aku memisahkan identitasku dan ide aku gitu. Yes, Jadi okay. ketika ide aku diserang oleh masyarakat ya nggak apa-apa karena itu ide aku. Tapi ketika aku menyampaikan ide kemudian mereka menyerang identitasku, ya ideku aman gitu. Ya, ngapain identitas aku diserang, itu kan tidak berbahaya gitu. Gak usah rame-rame teman-teman, tenang, nanti di akhir sesi aku sahadatkan lagi Mbak Kumaila ya, biar teman-teman ayem gitu ya, tenang, nanti kita Islamkan lagi Mbak Kumaila, oke? Terima kasih banyak Mas. Ya. Mbak Mila, aku tuh banyak teman-teman yang mulai resah. Ini bebas-bebas aja sih sebenarnya, kita free thinker gitu. Jadi banyak orang rame-rame ngejual tanah surga untuk pergi ke tanah suci gitu. Jadi kan ini sekarang banyak orang yang nggak tahu ini dia aware atau justru malah salah. Aku sendiri juga nggak tahu. Tapi yang jelas dialektikanya begitu. Ini kan tanah surga gitu, dijual untuk pergi ke tanah suci. Padahal sebenarnya Indonesia ini juga tanah yang suci gitu. Tanah yang suci itu tidak hanya ada di Mekah, tanah kita juga suci itu. Nah, gimana Mbak Mila tanggapannya tentang hal ini, gimana? Keberpihakanmu kemana kira-kira? Kalau kita mau pantau dari jauh gitu ya, kita ambil jarak dulu. Jamaah haji paling banyak itu kan dari Indonesia. Iya. Dan pemerintah Saudi tahu itu, pemerintah kita tahu itu, dan menurutku pemerintah Saudi menjadikan itu kekuatan untuk lobby-lobbyan nih sama pemerintah kita. Nih gue punya jamaah banyak, nih gue punya tanah sucinya gitu. Dan orang haji itu kan mahal. Udah gitu antrinya lama, 10 tahun kali, berapa tahun, dan orang Indonesia miskin. Jadi kayak sekali haji berapa sih, 100 juta sekarang? Waduh, aku nggak update. Anggaplah 100 juta. Kalau umroh 35 juta, 40 gitu ya. Tapi kayak 100-an deh haji sekarang. Anggaplah haji itu 100 juta. Yang berangkat adalah orang miskin yang sebenarnya bisa make 100 juta itu untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan keturunannya gitu. Tapi uang itu masuk ke pemerintah Saudi. Yang mana sebenarnya juga kalau kita berangkat haji kan itu kan sudah bukan haji sebagaimana Nabi kan, itu kan sudah sangat kapitalistik. Kita harus nginep di hotel, kita harus pesan catering di sana gitu. Jadi aku udah melihat ini memang beneran kayak bisnis. Tapi Dan kalau bagi Arab Saudi kan dia sadar minyak ini akan habis, ya kan, sumber daya alam kita akan habis. Yang nggak akan habis adalah tamu Allah. Ya udah, itu memang dijadikan bisnis sama pemerintah Arab Saudi sehingga mereka surplus terus ya tiap tahun. Jadi kita kita miskin, kita membuat diri tambah miskin. Orang Saudinya tambah kaya. Pas saya musim haji, banyak loh orang Saudi belum haji. Mereka pas saya musim haji.
Tiga udah siap? Mbak Mila, kita lanjut. Oke. Oke. Aku pengen bicara tentang ini, Mbak Mila, apa? Pernikahan beda agama. Itu kan dilarang gitu ya. Padahal kita jatuh cinta itu ya muncul aja dari dalam, dan itu nggak peduli kamu anaknya siapa gitu ya, sukumu apa gitu, agamamu gimana, harta kekayaan orang tuamu berapa gitu. Nah, gimana sih menurut pikiran kritis Kumailah Hakimah tentang nikah beda agama yang dilarang ini? Dalam Islam kan tadinya boleh nikah dengan ahlul kitab, karena ahlul kitab itu maksudnya ahlul kitab wa Taurat ya, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Karena awalnya kan orang Islam adalah kelompok yang sangat kecil, mau cari jodoh di dalam Islam susah. Nah, larangan untuk nikah sama non Muslim itu kan baru setelah udah di Madinah, setelah udah besar. Ketika udah butuh, Islam sudah butuh untuk punya identitasnya sendiri gitu. Dan pada prakteknya juga kan tidak tidak se-strict itu gitu. Ada orang Kristen atau orang Yahudi, mereka kalau menerima Nabi, kalau tidak menolak Nabi, menerima Nabi itu Nabi, tapi tidak serta-merta masuk Islam, itu nggak apa-apa gitu kalau dulu. Cuman kalau ulama sekarang kan bilangnya orang Yahudi dan Nasrani zaman Nabi itu beda sama zaman sekarang, jadi udah nggak boleh, dan katanya sama aja kayak zina. Nah, ini ketika kita menghukuminya pakai hukum agama ya. Dan benar kata Mas Hendra, kita kan jatuh cinta aja, karena kan jatuh cinta tuh instinktif ya. Dan kalau sama-sama manusia ya ya jatuh cinta aja, itu kan biologis gitu. Kalau agama membatasi ini, semua dasar alasannya kan dasarnya doktrinal gitu. Nggak ada misalnya kalau kamu menikah sama non Kristen nanti keturunannya cacat gitu. Maksudnya sebenarnya tidak membawa risiko yang konkret. Tapi itunya ya dosa. Lagi-lagi penaltinya penalti abstrak kayak dosa atau masuk neraka atau hal yang kayak gitu. Itu kalau aku ngelihatnya sih itu adalah bagian dari cara agama mengontrol perilaku masyarakat secara masif dengan membuat aturan-aturan dengan konsekuensi yang abstrak gitu, yang tidak bisa kita timbang gitu. Karena Islam, terutama Islam nih kayaknya memang sangat khawatir, kayak punya kekhawatiran berlebih, insecure berlebih, makanya punya rasa permusuhan yang tinggi juga ke hal-hal yang mengancam komunitasnya gitu. Eksistensinya. Betul. Dan menurut aku nikah beda agama tuh membuat orang Islam secara umum merasa terancam gitu. Kayak aku nikah sama yang non Muslim, karena dilihatnya orang yang non Muslim adalah orang yang tidak selamat gitu, calon penghuni neraka gitu. Jadi mungkin itu juga bisa dilihat sebagai pengkhianatan gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita kesampingkan faktor agama, sebenarnya kan nggak begitu. Itu kan sesederhana, misalnya dia jatuh cinta atau merasa cocok, ingin hidup bersama, dan ya udah gitu. Tuhan, nah di sini juga kita kan jadi bingung gitu. Tuhan menciptakan kita manusia dengan hasrat-hasrat manusiawi, tapi kemudian hasrat-hasrat itu diminta untuk direstriksi, yang mana itu hasrat yang bukan destruktif ya. Kalau misalnya hasrat ingin membunuh orang atau melanggar hak orang lain gitu, tapi kalau yang bentuknya sebenarnya tidak ada kerusakan apa-apa, itu kan sebenarnya menjadi sasaran kritis kita juga gitu. Oke. Kalau kita ngomong soal larangan gitu ya Mbak Mila ya,
tentang nikah beda agama. Bahkan kemudian tidak sedikit loh mereka yang sangat bahagia menjalani kehidupan itu gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa cinta lebih tinggi daripada agama gitu kan ya. Nah, larangan-larangan yang kemudian digembar-gemborkan oleh sales-sales agama tertentu lah, kita tidak spesifik ke salah satu agama. Bisa jadi di situ ada muatan-muatan kepentingan yang diakomodir lewat agama-agama itu gitu. Dan ini mungkin kalau bisa digeneralisir, jangan-jangan maju tidaknya sebuah negara itu juga ada kaitannya dengan agama gitu. Menurut Mbak Mila gimana? Bisa jadi ada ya. Cuman aku belum punya datanya secara utuh, jadi itu cuma dugaan doang. Terus apakah pernikahan tadi menarik, Mas Hendra bilang cinta itu lebih tinggi di atas agama. Nah, pernikahan dalam Islam, nasihat-nasihat pernikahan gitu ya, dikasih ustadz-ustadz tuh kayak seolah kalau misalnya suami kamu galak ya sabar, kalau suami kamu minta apa nurut. Jadi kayak seolah nih kalau perempuan di dalam pernikahan yang membuat dia menderita, itu ibadah, itu memang kamu harus menderita gitu. Dan ini pernah ada penelitiannya, perempuan-perempuan yang rela berlama-lama dalam hubungan yang tidak membahagiakan, mereka semua religius. Mereka merasa itu perjuangan. Nah, ketika Mas Hendra bilang cinta di atas agama, mungkin orang yang religius bisa bertahan di dalam hubungan yang membuat mereka menderita, dan beneran nih hubungannya langgeng, tapi mereka penderitaannya langgeng gitu. Nah, sedangkan cinta itu kan yang membuat kita punya kapasitas emosi yang lebih ya. Kita jadi punya kapasitas lebih untuk bersabar. Kita sabar sama orang itu ya karena kita cinta. Kita punya kapasitas untuk memahami, kita jadi mau dengerin dia. Kita rela menghabiskan hari-hari kita sama dia. Itu semua kan karena cinta, bukan karena agama. Tapi agama ini berguna buat dia bisa nerima penderitaan. Soalnya kalau misalnya anggaplah aku mencintai seorang laki-laki karena dia baik, terus dia jadi orang jahat nih, cintaku luntur. Ya aku nggak cinta lagi sama dia, aku tinggalin dia. Tapi kalau misalnya aku punya agama, aku religius, aku melihat dia adalah imamku, ini adalah cobaanku, ya aku akan melihat itu jalan yang harus aku tempuh gitu. Aku akan melihat pernikahan itu suci melebihi dari apa yang sebenarnya segala hal, segala konsep yang kita sakralkan itu kan sebenarnya tidak sakral, tapi manusia ini yang menyakralkannya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan gitu, seolah-olah kita ini kalau yang di negara kita loh ya, di Indonesia gitu ya, kita itu seolah-olah ingin mempertahankan cinta, tapi minta bantuan negara gitu. Ya nggak sih? Ini ada yang komen menarik gini. Aku dulu gitu Mbak Mila, terlalu religius sampai bodoh terima aja diselingkuhin gitu katanya. Tapi menarik ya. Dan biasanya kalau di Islam yang kanan banget, itu malah mereka mendemonize cinta. Dianggapnya cinta tuh dari iblis, dari setan, godaan gitu. Jadi cinta yang baik adalah cinta setelah menikah. Nah, ada nih pasangan-pasangan yang menikah jalur ta'aruf kan, jalur CV. Mereka nggak pernah ketemu, tahu-tahu nikah. Aku pernah ada di komunitas seperti itu dulu. Terus pada samawa nggak? Ya tergantung sih. Ya, tapi aku kan? sempet. Tapi untung-untungan kan sebenarnya. Nah, tidak menjamin juga apakah yang jatuh cinta duluan itu akan bahagia dan langgeng, itu juga nggak jamin. Cuman kalau misalnya perjodohan, aku jadi ketawa 2 kali aku lari dari ta'aruf. Jadi inget masa lalu. Aduh, gila. kalau perjodohan random itu kan lebih tinggi risikonya. Kita nggak kenal orang itu. Kita bahkan
nggak tahu apakah bisa jatuh cinta gitu. Karena lagi-lagi tadi jatuh cinta itu kan biologis, itu bukan hal yang bisa kita sengajakan gitu. Kita berusaha untuk bisa jatuh cinta sama orang ini itu kan nggak bisa, itu sesuatu yang sifatnya instingtif gitu. Kita bisa merencanakan menikah dengan siapa, tapi kita nggak bisa merencanakan jatuh cinta dengan siapa. Iya, dan bahkan kita juga kita tidak bisa merencanakan orang lain supaya jatuh cinta sama kita. Kalau misalnya orang lain, kita udah baik banget sama orang ini, terus kalau dia cintai luntur ya luntur aja gitu. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan gitu, mesti akan gesernya ke perselingkuhan gitu. Bisa nggak sih sebenarnya orang itu setia gitu secara fitrah itu tuh bisa apa enggak menurut Mbak Mela? Secara fitrah, kalau misalnya fitrah di sini ngomonginnya adalah kecenderungan asli manusia, sebenarnya kecenderungan untuk selingkuh itu ada di manusia. Tapi apakah manusia tuh bisa yang setia solid? Ya tentu bisa. Ya aku biasanya ngelihatnya dari cara dia mengendalikan diri. Dia punya pengendalian diri yang bagus enggak gitu. Dan biasanya orang yang peselingkuh itu mereka orang-orang yang bertindak dulu sebelum berpikir. Jadi ada keinginan diikutin, terus baru nanti akhirnya misalnya nyesel atau nutupin jejak atau gimana. Tapi orang yang terbiasa untuk berpikir dulu sebelum bertindak, nah itu adalah orang yang biasanya punya pengendalian diri yang lebih baik. Orang seperti Mbak Mela ini harus lebih banyak lagi di negara kita gitu. Setuju. Nah, tapi ngomong-ngomong nih soal perselingkuhan gitu ya Mbak Mela ya, berarti secara prinsip sebenarnya yang membuat orang kemudian melakukan perselingkuhan itu menurut Mbak Mela apa? Kesempatan kah? Atau jangan-jangan sebenarnya pengen melakukan hal yang sama, hanya saja kesempatannya nggak ada gitu. Iya, atau ada sebenarnya orang yang kesempatannya sulit tapi dibikin-bikin ada kesempatan. Karena saking niat banget. Sebenarnya kita kan ketika kita berkomitmen pada seseorang, ketika kita jatuh cinta ke seseorang, itu kan tidak menghentikan kita dari bisa merasa tertarik ke orang lain. Nah, bedanya actionnya, apakah misalnya aku punya pasangan yang aku komit, kemudian aku tertarik nih sama laki-laki lain, apakah aku akan ngikutin ketertarikan aku ke orang lain, atau ya aku abaikan aja gitu, aku abaikan perasaan aku, nggak aku follow up gitu, nggak diikutin perasaannya, atau aku ceritain aja ke pasanganku, ada orang yang menarik yang bikin aku penasaran gitu. Maksudnya anggaplah pasanganku adalah orang yang aku bisa dengan aman dan nyaman cerita apa aja ke dia gitu. Aku sih akan seneng ya kalau misalnya punya pasangan, terus pasangan aku cerita ke aku, terbuka gitu. betul, cerita ke aku ketika dia merasa tertarik sama perempuan lain. Cemburu ada, cuman aku akan lebih senang, lebih menghargai lah ya, bangga. Iya, aku akan senang, oh ternyata dia tuh senyaman itu loh sama aku sampai bisa ceritain ketertarikannya ke orang lain, tapi ceritanya ke aku gitu. Jarang-jarang tapi kayak gitu ya. Tapi kalau di Arab orang selingkuh tuh diapakan sih Mbak? Dirajam atau diapakan sih? Kalau di Arab tuh tradisi Arab nih ya, budaya Arab ya, ada rajam, ada kisos. Itu apa sih bedanya? Kisos itu kan hukuman. Dibunuh? Enggak juga, kisos tuh hukuman. Nah, salah satu kisos itu adalah rajam, cambuk. Aku nggak tahu Arab yang sekarang ya, tapi kalau dulu kan ada public beatings, ada pertunjukannya. Nah, cuman kan masalahnya untuk menerapkan rajam itu susah Mas Hendra, karena kita harus menghadirkan Fatu biar bangati syuhada, 4 saksi, harus mendatangkan 4 saksi, dan 4 saksi itu benar-benar menyaksikan, kalau kata Nabi, menyaksikan bahwa benar-benar terjadi penetrasi gitu, bagaikan ember sumur tuh masuk ke dalam sumur gitu. Jadi mereka berempat nih memastikan perzinahan terjadi. Itu kan susah. Orang kan kalau berzina di tempat privat. Berarti ya
CCTV nggak berlaku gitu ya? Nah, mungkin CCTV bisa berlaku. Kalau di ini modern ya. Cuman kalau di zaman Nabi itu juga susah dieksekusinya. Makanya rajam itu cuma terjadi 2 kali dan dua-duanya dasarnya adalah pengakuan. Mereka minta dirajam. Mereka merasa menyesal dan minta dirajam. Tapi kenapa ada kisos yang hanya kisos tidak berlaku untuk ayah yang ngebunuh anaknya? Kayak itu nggak tahu. Tapi memang begitu. Begitu. Aturannya memang begitu. Kenapa ya kira-kira ya? Selain ayah terhadap anak, aku agak lupa suami terhadap istri ya. Apakah ada kisosnya juga? Tapi budak juga tidak ada kisos. Kalau misalnya aku punya budak, terus aku membunuh budak aku tidak kena hukum kisos, tidak kena hukum. Kan kisosnya itu adalah ini, hukum mati. Kalau nyawa dibayar nyawa. Atau kalau aku nyelakain orang, kisosnya itu misalnya aku, itulah yang wasin nabi sini, kalau gigi balas gigi, itu lex talionis itu. Kan tradisinya begitu. Jadi kalau aku bunuh orang, berarti aku harus dibunuh juga. Cuman ada pengecualian kayak gitu. Ada kok di kitab-kitab fikih, dan memang disadurnya dari sabda Nabi. Entah apa alasannya. Nggak pernah ada penjelasan. Dan memang kan sebenarnya di masyarakat Arab saat itu sangat hierarkal banget ya. Kayak perempuan tuh ya memang masyarakat kelas kedua gitu, dan anak-anak itu adalah milik orang tuanya. Konsep anak-anak ini adalah individu sendiri dan bukan perpanjangan orang tua, kan ini kan konsep parenting modern. Kalau parenting dulu kan orang tua anak ngikutin apa kata orang tua gitu. Tapi ada kan banyak ya, subscriber Ngaji Roso itu yang ceritakan ketika dia ditugaskan jadi bidan di sana gitu ya, bagaimana orang-orang Arab itu melihat wanita, caranya menatap dan lain sebagainya itu banyak yang negatif dari cerita-cerita itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang beribadah haji, wanita dari Indonesia, terus kemudian dia sendirian tanpa suaminya, dapat pelecehan seksual ketika lagi bareng-bareng lempar jumroh yang apa gitu prosesinya gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang bahwa benar seperti yang disampaikan Kumaila kapan hari, bahwa wanita istri 4 poligami itu sebenarnya untuk membatasi gitu. Iya nggak? Karena apa yang membedakan orang Arab sama misalnya sebut aja misalnya kayak orang Jawa gitu, orang Indonesia gitu, apa yang membedakan hasratnya lebih tinggi mereka untuk melakukan hubungan seksual? Menurutmu apa? Karena faktor apa? Aku tidak bisa menjawab secara definitif, tapi kalau misalnya kita mau ngomongin 2 tempat yang berbeda ya, Indonesia abad ke-7 dan Hijaz abad ke-7 gitu. Pas lagi zaman Nabi masih pada hidup bersuku-suku, kita kan di sini udah ada kerajaan-kerajaan, udah ada kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya. Udah ada kerajaan-kerajaan lah, secara politik kita udah lebih solid kayaknya dibanding di sana yang dikit-dikit perang suku gitu. Dan aku nggak tahu apakah ini klaim yang benar atau tidak, tapi aku rasa sebenarnya di Indonesia tuh peradaban moral dan sosialnya tuh kayaknya sudah lebih maju daripada di Arab sana. Dan kita kan udah punya agama sendiri sebenarnya. Kita kan punya agama-agama leluhur gitu. Lokal ya. Agama-agama lokal. Malah agama-agama resmi sekarang tuh agama impor semua aja. Iya. Agama bumi. Gitu iya benar. Biasanya memang manusia masyarakat tropis tuh Tuhannya itu alam gitu kayak. Ya makanya kan mbah-mbah kita yang masih hidup sekarang gitu kan sering kan mengatakan bahwa sebelum adanya agama-agama impor itu masuk, orang Jawa tuh udah menemukan Tuhan, udah menemukan gustinya sendiri, udah ketemu ini itu dan lain sebagainya gitu. Justru sekarang yang jadi masalah adalah karena kemudian kita terpesona dengan ajaran-ajaran impor, kita menjelek-jelekkan punyaan kita sendiri. Nah, hadirnya hadirnya Ngaji Roso itu salah satunya untuk
Itu sih ya, untuk mengembalikan. Oh, oke lah kamu pakai apa tuh namanya, miliknya orang lain, tapi jangan melupakan punyamu sendiri, apalagi menjelek-jelekan. Nanti kamu kualat gitu ya, orang Jawa gitu kan gitu. Tapi sekarang teman-teman udah mulai banyak yang paham lah ya tentang tentang mana yang berbobot ya, mana yang batu, mana yang kapas gitu. Kira-kira teman-teman udah mulai aware ke situ. Mbak Mila, dalam konteks agama gitu, Rasulullah katanya kan melakukan sebuah perjalanan Mi'raj. Nah, Mi'raj dalam perspektifnya seorang Kumaila itu apa sebenarnya yang terjadi dengan Rasulullah, dengan Nabi? Yang perlu kita tahu ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi itu sedang berduka ya. Nabi itu lagi tahun duka, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, ditinggal anaknya juga. Dan Nabi saat itu tidur di masjid, bermalam di masjid, balik-balik. Nabi bilang Nabi habis melakukan Isra Mi'raj gitu. Habis ke surga via Yerusalem. Nah, ini apa namanya? Itu kan cerita yang sangat luar biasa ya. Saat itu juga masyarakat sana banyak yang nggak percaya dan banyak yang menyangka Nabi nih entah kena sihir atau entah gila. Itu tuduhan yang banyak gitu, dan tuduhan itu baru surut setelah Abu Bakar bersaksi bahwa apa yang Nabi Isra Mi'raj itu nyata gitu. Makanya disebutnya kan as-siddiq gitu, yang membenarkan gitu. Bukan bersaksi sih, yang membenarkan aja. Jadi sebenarnya saat itu nggak ada saksi. Nah, cuman yang jadi masalah itu kan, jadi ada dua kubu nih di dalam Islam. Ada yang percaya bahwa perjalanan itu benar terjadi secara fisik gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mempercayai itu, berarti kan iman kita kurang dong. Berarti kita nggak percaya kesaksian Nabi. Nah, ada kelompok orang yang merasa, oh ini kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dalam semalaman bisa ke, Nabi kan berarti dari Madinah ke, dari Mekah atau dari Madinah ya? Masjidil Haram. Dari Mekah ilal Masjidil Aqsa ke Yerusalem, habis itu ke surga. Terus pulang lagi. Nah, itu kan dari Mekah ke Yerusalem itu tuh jauh banget, 1.500 kilo ada deh kayaknya. Itu kan perjalanan hijrah itu adalah hijrah itu mahal, berhari-hari dan bisa memakan korban nyawa. Nah, Nabi sebenarnya nggak pernah kemana-mana selain ke Madinah. Nabi belum pernah ke Yerusalem. Maksudnya kalau misalnya selain Isra Mi'raj itu, Nabi itu belum pernah ke Yerusalem atau ke Persia atau ke Romawi gitu. Karena memang perjalanan dari Mekah ke Madinah aja itu udah berat gitu. Apalagi ke Yerusalem, terus ke surga itu kan ceritanya panjang banget ya, ketemu nabi-nabi. Itu riwayatnya ada banyak banget. Dan itu sangat ajaib. Tentu kalau misalnya pakai pendekatan skeptis akan sulit sekali menerima cerita itu. Cuman ada sebagian ulama kita yang merasa Isra Mi'raj itu bisa kok diimani sebagai perjalanan ruh gitu. Jadi Nabi tuh kesana tuh ya ruhnya yang berjalan gitu. Nah, itu juga tapi dibantah kalau misalnya kita tidak percaya Nabi secara fisik memang mengendarai buruk gitu ke surga, itu berarti kan kita nggak percaya sama apa yang diceritakan Nabi, karena Nabi menceritakannya sangat deskriptif kan. Di langit keberapa ketemu siapa, langit keberapa ketemu siapa, terus ada ketok pintu segala. Ternyata ada Nabi Isa gitu. Terus habis itu ada transaksi ritual sholat di situ berapa kali sehari. Itu kan ceritanya sangat ekstensif dan panjang. Iya, lobby perintah sholat. Udah gitu juga konsultasi sama Nabi Musa, ini gimana nih diwajibin sholat berapa gitu.
Terus abis itu ada cerita Nabi juga pas lagi mau ke surga diikutin sama jin, ada yang gangguin perjalanannya. Pokoknya ceritanya itu kan sangat panjang dan sangat luar biasa. Menurut aku sangat wajar jika ada yang ragu. Oke. Bukan apa ya, bukan serta-merta dia menjadi tercela atau menjadi murtad atau hal kayak gitu. Karena itu hal yang terlalu luar biasa aja. Oke. Aku tidak mau memperpanjang soal ini gitu ya. Tapi besok Isra Mi'raj ya? Iya, nanti dihujat. Mbak Kumaila tidak mau terbuka, bener-bener terbuka, takut dihujat gitu kan. Tapi seorang nabi itu menurut Kumaila bisa salah nggak sih? Bisa. Bisa. Kan Nabi sendiri mengakui pernah salah. Dalam konteks apa? Dalam konteks ngasih pesan untuk ngasih saran untuk bercocok tanam. Waktu itu Nabi ngasih saran apa, ternyata malah panennya jelek. Terus Nabi juga pernah salah memberi strategi perang, dan ya udah, dan terbukti salah. Dan sahabat nanya gitu, ini pendapatmu atau wahyu Allah gitu. Nah itu tuh yang jadi masalah kan gitu ya. Yang jadi persoalan itu kan bagaimana kemudian kita itu membedakan, si umat ini membedakan ini omongannya Nabi ini yang terbimbing atau kemudian yang dari egonya, dari nafsunya dia. Dan itu tidak hanya soal Nabi aja sih. Sekarang guru spiritual kan banyak yang kayak gitu, ya kan? Yang kemudian dia mendeklar omongannya itu adalah kehendaknya Tuhan. Nah, tapi kan oke lah ya, aku tidak memungkiri gitu. Ada aliran-aliran tertentu gitu, kemudian yang kita itu menjadi kayak terbimbing gitu sama Tuhan, sama semesta atau apalah gitu. Mungkin hasil dari pikiran yang jernih atau apa, aku nggak tahu gitu. Tapi kan kadang dimanfaatkan juga sama orang gitu, sama orangnya gitu. Oh ini aku dapat petunjuknya begini gitu. Nah Nabi itu bisa jadi seperti itu apa nggak menurut Kumaila? Aku nggak tahu. Tentu saja aku nggak tahu dan nggak bisa tahu ya, kita nggak bisa konfirmasi. Tapi aku rasa juga sangat bisa dipahami kalau ada yang punya kecurigaan kayak gitu, karena kan kita tahu ada misalnya ketika Nabi menikahi Zainab gitu, menantunya itu kan wahyu Tuhan ikut campur, perang-perang itu kan juga wahyu Tuhan, pernikahan itu kan petunjuk Tuhan gitu, buat Nabi gitu. Jadi kan tuduhannya ya tentu aku nggak bisa tahu sih. Tapi wajar jika ada kecurigaan kayak gitu. Oke. Nah, tapi meninggalnya Nabi itu katanya diracun. Bener apa enggak, Mbak? Itu ada hadisnya kok. Oke. Nanti kita bahas detail di segmen. Puji nama Tuhan, demikianlah video diskusi yang dapat kita saksikan bersama. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita doakan teman-teman yang selalu menyampaikan akan kebenaran, mereka dijaga selalu oleh Tuhan dan diberi kesehatan oleh Tuhan. Sobatku, terima kasih buat semuanya dan shalom, sampai jumpa.